Fajar mulai merekah di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menembus kabut tipis yang menyelimuti Danau Galilea. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma asin dari air danau yang luas terbentang. Burung-burung camar melayang rendah, sesekali menyambar ikan kecil yang muncul di permukaan. Suara dayung kayu beradu dengan air terdengar ritmis, mengiringi perahu-perahu nelayan yang kembali dari malam panjang penuh kerja keras. Di salah satu perahu itu berdiri Simon, seorang nelayan sederhana dengan tubuh kekar karena terbiasa bergumul dengan ombak dan jaring. Kulitnya gelap terbakar matahari, tangannya penuh kapalan akibat tali kasar yang setiap hari ia tarik. Di sampingnya, sang adik Andreas, juga seorang nelayan, menunduk dengan wajah letih. Jaring mereka ditarik, basah dan berat, namun kosong tanpa hasil. "Semalaman kita bekerja, tapi lihatlah," gumam Andreas dengan nada putus asa. "Bahkan seekor ikan pun tak masuk ke jaring kita." Simon terdiam. Matanya menatap air yang berkilau terkena cahaya matahari pagi. Ia sudah terbiasa dengan kegagalan, namun tetap saja setiap kali pulang dengan tangan kosong, ada rasa perih di hatinya. Di tepi pantai sudah menunggu keluarga-keluarga nelayan lain. Beberapa dengan wajah gembira karena berhasil membawa pulang tangkapan, tetapi banyak juga yang pulang dengan kecewa. Simon menghela napas panjang. "Beginilah hidup kita, Andreas. Hari ini jaring kosong, besok kita coba lagi." Danau ini menentukan segalanya. Ia menepi, menurunkan jala-jala yang basah, dan mulai mencucinya. Suara ombak kecil beradu dengan batu pantai, anak-anak berlarian sambil menanti ayah mereka pulang. Hidup di Galilea memang keras, tapi di sanalah Simon lahir dan besar. Ia mencintai danau itu, meski seringkali danau memberinya lebih banyak kekecewaan daripada hasil. Pagi itu, ketika Simon sibuk mencuci jala, ia melihat kerumunan besar di tepi pantai. Orang-orang berdesakan, mendengarkan seorang guru yang berbicara dengan penuh kuasa. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata seolah menembus hati yang mendengar. Orang itu adalah Yesus dari Nazaret. Yesus memandang ke arah Simon dan berkata, "Bolehkah aku naik ke perahumu? Aku akan mengajar orang banyak dari sana." Simon terkejut, namun ia mengangguk. "Tentu, Guru. Silakan naik." Yesus duduk di perahu, mengajar orang banyak yang berdiri di tepi pantai. Simon mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu dalam kata-kata Yesus yang berbeda dari guru-guru Taurat. Kata-katanya penuh kuasa, namun juga penuh kasih. Setelah selesai berbicara, Yesus menoleh kepada Simon. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menatapnya dengan ragu. "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dengan enggan, namun penuh rasa hormat, Simon mendayung kembali ke tengah danau. Andreas membantunya. Jala yang sudah dicuci kembali diturunkan. Sesaat kemudian, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Air di bawah perahu bergemuruh. Jala bergerak liar dan ribuan ikan masuk ke dalamnya. Jaring itu hampir koyak karena terlalu penuh. Simon terkejut dan berteriak memanggil teman-temannya di perahu lain, Yakobus dan Yohanes, untuk membantu. Mereka datang dan kedua perahu itu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon tertegun. Ia jatuh berlutut di depan Yesus. Tubuhnya bergetar. "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Namun Yesus menatapnya dengan lembut, dengan senyum penuh pengharapan. "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Lukas 5:10. Simon terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya.
Ia menoleh kepada Andreas, lalu kepada Yakobus dan Yohanes. Tanpa banyak bicara, mereka menepi, meninggalkan jala, perahu, bahkan hasil tangkapan terbesar dalam hidup mereka. Hari itu, mereka memilih mengikuti Yesus. Simon, yang mulai disebut Yesus dengan nama Petrus, segera menonjol di antara murid-murid lainnya. Ia selalu menjadi yang pertama berbicara, yang pertama maju, dan seringkali yang pertama melakukan tindakan, entah benar, entah salah. Ada api dalam dirinya, semangat yang tak terbendung, keberanian yang meledak tanpa banyak pertimbangan. Suatu malam, mereka berada di perahu menyeberangi Danau Galilea. Angin kencang bertiup, gelombang menghantam keras, dan air memercik ke dalam perahu. Para murid panik, berjuang menjaga keseimbangan perahu agar tidak terbalik. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat sosok berjalan di atas air, melangkah di tengah gelombang. Murid-murid berteriak ketakutan, "Itu hantu!" Tetapi suara yang mereka kenal menjawab, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus, dengan hati yang bergejolak, segera berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menatapnya dan berkata, "Datanglah." Dengan berani, Petrus turun dari perahu. Kakinya menjejak air, dan ajaibnya ia tidak tenggelam. Langkah demi langkah ia mendekati Yesus. Matanya terpaku pada sang guru. Tetapi ketika angin bertiup lebih kencang dan ombak menjulang tinggi, ia mulai ragu. Pandangannya teralihkan, hatinya gentar, dan tubuhnya mulai tenggelam. "Tuhan, tolong aku!" teriaknya panik. Segera Yesus mengulurkan tangan, menariknya keluar dari air. Dengan suara penuh teguran, tetapi juga kasih, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Matius 14:31. Petrus terdiam, nafasnya terengah. Ia sadar betapa rapuhnya dirinya. Ia ingin beriman, ingin berani, tetapi ketakutan sering lebih besar daripada keyakinan. Namun disitulah keistimewaannya. Ia berani mencoba, berani melangkah, meski sering jatuh. Hari lain, di sebuah tempat bernama Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Murid-murid menjawab beragam. Ada yang bilang, Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang menyebut salah seorang nabi. Yesus lalu menatap mereka dengan serius. "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Tanpa ragu, Petrus melangkah maju. Dengan suara lantang ia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16:16. Yesus menatapnya dengan mata bersinar. "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16:17-18. Hati Petrus berkobar. Dari seorang nelayan biasa, kini ia disebut batu karang, dasar jemaat yang akan lahir. Tetapi di balik semangatnya, ia tetaplah manusia yang lemah, mudah terombang-ambing oleh emosi dan ketakutan. Suatu malam lain, di Taman Getsemani, pasukan datang untuk menangkap Yesus. Suasana mencekam, obor berkobar, pedang berkilat. Tanpa pikir panjang, Petrus menghunus pedangnya dan menebas telinga hamba imam besar. Darah mengalir, teriakan pecah di kegelapan. Namun Yesus segera menegurnya. "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yohanes 18 ayat 11. Petrus terhenti.
Nafasnya memburu, tangannya masih gemetar memegang pedang. Ia ingin membela, tetapi ia tidak mengerti rencana Allah yang lebih besar dari sekadar perlawanan bersenjata. Semangatnya besar, keberaniannya membara, tetapi seringkali salah arah. Itulah Petrus, penuh api tetapi rapuh. Malam itu, di halaman rumah imam besar, api unggun menyala dikelilingi para penjaga dan hamba-hamba. Yesus baru saja ditangkap dan dibawa masuk untuk diinterogasi. Suasana tegang, udara malam dingin, dan bisik-bisik penuh kecurigaan terdengar di antara kerumunan. Petrus mengikuti dari jauh. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi dengan gurunya, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Ia duduk di dekat api unggun, mencoba menyembunyikan diri di tengah kerumunan. Seorang hamba perempuan menatapnya tajam. "Engkau ini juga bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Petrus tersentak. Wajahnya memucat. Hatinya berdegup kencang. "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud," jawabnya cepat. Suaranya bergetar. Tak lama kemudian, seorang lagi menuduh, "Engkau juga salah seorang dari mereka." Petrus menoleh dengan panik. Bukan aku," katanya keras. Beberapa saat kemudian, seorang lain menatapnya lekat-lekat. "Sungguh, engkau ini juga salah seorang dari mereka, karena logatmu nyata-nyata orang Galilea." Kali ini Petrus bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Lukas 22 ayat 60. Saat kata-kata itu terucap, ayam berkokok. Suara itu membelah kegelapan malam. Yesus yang sedang digiring keluar menoleh. Tatapannya bertemu dengan tatapan Petrus. Mata itu bukan mata yang marah, melainkan penuh kasih, penuh luka, dan penuh pengertian. Petrus terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Air mata mengalir di pipinya. Ia berlari keluar dari halaman itu, dan di jalan yang sepi, ia menangis dengan pilu. Lukas 22 ayat 61-62. Hatinya hancur. Ia yang berjanji tak akan pernah meninggalkan Yesus, ternyata menyangkalnya 3 kali. Semangatnya yang berapi-api runtuh, digantikan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Hari-hari setelah kematian Yesus adalah hari-hari penuh kebingungan bagi para murid. Petrus terutama diliputi rasa bersalah. Meski Yesus bangkit dan menampakkan diri, hatinya masih menyimpan luka. Ia kembali ke danau, kembali ke jala dan perahu, seolah ingin melupakan semuanya. Malam itu ia dan teman-temannya kembali berlayar. Lagi-lagi semalaman mereka berusaha, tetapi tak seekor ikan pun tertangkap. Fajar menyingsing, kabut tipis menyelimuti danau, dan dari pantai terdengar suara seseorang. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka menuruti, dan jala itu segera penuh dengan ikan besar, hingga mereka tak sanggup menariknya. Yohanes menatap Petrus dan berbisik, "Itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus tidak berpikir panjang. Ia mengenakan pakaiannya, terjun ke air, dan berenang menuju pantai. Nafasnya terengah, air membasahi wajahnya, tapi hatinya berdegup penuh harapan. Di pantai, api unggun menyala. Ikan sudah dipanggang, roti sudah tersedia. Suasana itu mengingatkannya pada malam penyangkalan. Api, malam, dan tatapan Yesus. Kali ini, Petrus menunduk, hatinya gentar. Setelah mereka makan bersama, Yesus menatap Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Untuk kedua kalinya Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab lagi, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus hatinya pedih, karena Yesus bertanya sampai 3 kali. Tetapi ia sadar, 3 kali ini adalah pemulihan atas 3 kali penyangkalan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21, ayat 15-17. Air mata mengalir di wajah Petrus, tetapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan pemulihan. Ia merasakan beban yang selama ini menghimpitnya diangkat. Tatapan Yesus kini bukan hanya kasih, tetapi juga pengutusan. Di tepi danau itu, Simon si nelayan kembali diteguhkan sebagai Petrus, sang batu karang. Hari itu, Yerusalem dipenuhi orang-orang dari berbagai bangsa. Jalan-jalan ramai oleh peziarah yang datang untuk merayakan hari raya Pentakosta. Bahasa-bahasa asing bercampur di udara, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan bau dupa bercampur dengan aroma roti panggang memenuhi pasar kota. Di sebuah ruang atas, murid-murid Yesus berkumpul. Pintu ditutup rapat, hati mereka masih bercampur antara harapan dan ketakutan. Mereka menunggu janji yang pernah Yesus ucapkan, bahwa mereka akan menerima kuasa dari tempat tinggi. Tiba-tiba, terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Api tampak seperti lidah-lidah menyala hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Seketika, hati mereka dipenuhi keberanian baru, mulut mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Orang banyak terkejut. Apa artinya ini? Bukankah mereka semua orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing? Sebagian takjub, tetapi sebagian lain mencemooh. Ah, mereka sedang mabuk anggur manis. Namun saat itu, Petrus berdiri. Wajahnya tegas, matanya menyala, suaranya lantang mengalahkan riuhnya kerumunan. Inilah Petrus yang dahulu takut di halaman imam besar, kini berdiri tanpa gentar di hadapan ribuan orang. Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena sekarang baru pukul 9 pagi. Tetapi inilah yang difirmankan oleh Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-17. Kerumunan terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Petrus. Suaranya penuh keyakinan, seolah bukan lagi ia yang berbicara, melainkan Roh Allah yang berbicara melalui dirinya. Ia menceritakan tentang Yesus, bagaimana ia disalibkan, mati, dan bangkit, dan bagaimana semua itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kata-kata itu menusuk hati orang banyak. Mereka berkata, "Saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat?" Petrus menjawab, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Hari itu,
sekitar 3.000 orang menerima perkataan itu, dibaptis, dan bergabung dengan para murid. Yerusalem gempar. Seorang Petrus yang dulu takut, kini berdiri sebagai gembala bagi ribuan jiwa. Setelah hari itu, Petrus tidak lagi sama. Roh Kudus yang memenuhi dirinya mengubah ketakutan menjadi keberanian, kelemahan menjadi kekuatan, dan penyangkalan menjadi kesaksian. Ia menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah. Ia berbicara di hadapan mahkamah agama dengan penuh keyakinan. Bahkan ketika di penjara, ia tidak gentar. Ia yang dulu menangis karena gagal, kini bersukacita karena dianggap layak menderita demi nama Yesus. Hari-hari setelah Pentakosta menjadi titik balik. Gereja mula-mula lahir, dan Petrus berdiri sebagai salah satu pemimpinnya. Setiap hari orang-orang datang berbondong-bondong, mendengar ajaran para rasul, berdoa, memecahkan roti, dan berbagi segalanya. Suasana Yerusalem dipenuhi semangat baru, suatu komunitas yang lahir dari api Roh Kudus. Petrus berjalan di jalan-jalan kota dengan penuh keyakinan. Suatu hari, di dekat gerbang indah Bait Allah, seorang lumpuh yang sejak lahir meminta sedekah. Petrus menatapnya dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Ia meraih tangan orang itu, dan seketika kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Orang itu melompat berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Orang banyak bersorak, kagum, dan berita itu tersebar ke seluruh kota. Namun bersama dengan kuasa, datang pula penganiayaan. Petrus dan Yohanes ditangkap, dipenjarakan, dan diadili oleh mahkamah agama. Tetapi Petrus tidak lagi gentar. Dengan suara lantang ia berkata, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Para pemimpin agama terheran-heran melihat keberanian Petrus, orang yang dulu hanya nelayan Galilea. Tetapi mereka tahu ia telah bersama Yesus. Tahun-tahun berlalu, gereja menyebar keluar Yerusalem ke Samaria, bahkan ke bangsa-bangsa lain. Petrus memimpin, mengajar, menegur, dan meneguhkan. Ia pergi ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi, dan melihat Roh Kudus turun atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ia akhirnya mengerti bahwa Injil bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Hidup Petrus penuh liku. Ia dikejar, dianiaya, dan harus melarikan diri berkali-kali. Tetapi api yang pernah menyala di ruang atas saat Pentakosta tidak pernah padam. Ia tetap berbicara, tetap mengajar, tetap memimpin, meskipun bahaya selalu mengintai. Tradisi gereja kemudian menceritakan bahwa Petrus akhirnya sampai ke Roma, pusat kekaisaran. Di sana, ia terus menguatkan jemaat yang dikejar-kejar oleh penganiayaan Kaisar Nero. Hingga pada akhirnya, ia ditangkap. Di ruang gelap penjara Romawi, Petrus merenung. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi kerut, tubuhnya lelah oleh perjalanan panjang. Namun hatinya tetap berapi-api. Ia tahu saatnya sudah dekat. Ketika hukuman salib dijatuhkan atas dirinya, Petrus membuat satu permintaan. "Aku tidak layak mati sama seperti Tuhanku. Salibkanlah aku terbalik." Dan demikianlah ia wafat. Tubuhnya dipaku dengan kepala di bawah, kaki di atas, sebuah tanda kerendahan hati yang terakhir. Namun warisan Petrus tidak berhenti di sana. Dari seorang nelayan Galilea yang sederhana, ia menjadi batu karang gereja. Dari seorang yang pernah menyangkal, ia menjadi saksi iman hingga akhir hayatnya. Dari seorang yang menangis dalam kegagalan, ia menjadi pilar keberanian
bagi generasi-generasi setelahnya. Namanya tetap diingat sepanjang zaman, bukan sebagai orang yang sempurna, melainkan sebagai orang yang diubahkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Simon, anak nelayan dari Galilea, dipanggil menjadi Petrus, batu karang yang kokoh. Hidupnya adalah kisah tentang kelemahan yang ditebus, kegagalan yang dipulihkan, dan manusia biasa yang dipakai untuk karya luar biasa. Ia pernah berjalan di atas air, lalu tenggelam. Ia pernah mengaku Yesus Mesias, lalu menyangkalnya. Ia pernah lari ketakutan, tetapi akhirnya berdiri di hadapan ribuan orang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dan akhirnya ia memberikan nyawanya, bukan sebagai nelayan yang putus asa, tetapi sebagai saksi Kristus yang setia sampai mati. Demikianlah warisan Petrus, nelayan yang menjadi penjala manusia, murid yang menjadi gembala, manusia rapuh yang diubah menjadi batu karang oleh Tuhan yang hidup.